Bosan, satu kata yang mungkin dirasakan rival-rival Paris Saint-Germain saat ini. Bayangkan, kalian sedang main karir di mode FIFA dengan tingkat kesulitan beginner. Itulah yang dilakukan PSG di Ligue 1. Resmi, PSG kembali menjadi raja Prancis musim 2025-2026 setelah melibas Lens di kandang mereka sendiri. Tapi jujur saja, apakah ada yang terkejut? Melihat PSG juara Ligue 1 itu ibarat matahari terbit dari timur, sudah jadi hukum alam yang absolut. Ini bukan sekedar gelar juara biasa, ini adalah gelar liga ketiga berturut-turut di bawah rezim Luis Enrique, trofi kelima berturut-turut untuk klub, dan koleksi ke-14 sepanjang sejarah. Dalam 14 musim terakhir, mereka menang 12 kali. Kalau di Indonesia, dominasi semacam ini sudah bukan lagi level dinasti, tapi sudah seperti perusahaan BUMN yang memonopoli seluruh sektor pasar tanpa ada lawan yang berani head to head. Selamat datang di Playground PSG, di mana tim lain cuma jadi figuran dalam film dokumenter kejayaan mereka. Kalau kita tarik mundur ke sejarah, PSG dulu adalah klub yang biasa saja sebelum investasi besar masuk. Namun sekarang, mereka telah mengubah peta kekuatan sepak bola Prancis jadi gurun pasir yang gersang bagi tim lain. 3 musim lalu, banyak yang meragukan Luis Enrique, banyak yang bilang dia cuma pelatih sistem yang kaku. Tapi lihat faktanya sekarang, 11 trofi dalam 3 musim. Enrique resmi menyamai rekor Laurent Blanc sebagai pelatih tersukses dalam sejarah klub. Yang lebih gila lagi, Enrique adalah satu-satunya pelatih yang mampu menyapu bersih gelar Ligue 1 dalam 3 musim pertamanya. Statistik mereka musim ini pun bikin geleng-geleng kepala. Serangan terbaik 73 gol, pertahanan terkuat cuma kebobolan 27 gol. Efisiensi dari 171 laga di bawah Enrique, mereka menang 116 kali. Ini bukan sekedar menang hoki, ini adalah pembantaian sistematis yang sudah direncanakan sejak di ruang ganti. Ibarat kita sedang balapan lari, PSG sudah pakai sepatu super spek terbaru, sementara lawan-lawannya masih sibuk nyari tali sepatu yang putus. Pertanyaannya, apa rahasianya? Apakah cuma karena uang? Jawabannya, tidak. Ini soal bagaimana Enrique menyatukan 3 kepingan puzzle yang awalnya diragukan. Mari kita bicara soal trio maut, Dembele, Kvaratskhelia, dan Desire Doué. Ingat tidak dulu, Ousmane Dembele diucat sebagai produk gagal Barcelona, pemain yang hobinya cuma di ruang medis. Di bawah Enrique, Dembele bermetamorfosis menjadi motor penggerak utama dengan 20 gol dan 10 assist musim ini. Dia bukan lagi pemain yang cuma lari-lari tanpa arah, dia adalah konduktor orkestra serangan PSG. Lalu ada Kvaratskhelia. Banyak yang bilang dia cuma one season wonder di Napoli. Nyatanya di Paris, dia memecahkan rekor gol klub di kompetisi Eropa dengan 10 gol di Liga Champions musim ini. Ditambah lagi star boy lokal Desire Doué. Pemuda ini adalah bukti bahwa PSG nggak cuma bisa beli bintang, tapi juga bisa memoles permata. Secara total trio ini memproduksi 51 gol dan 27 assist. Gila, mereka bertiga adalah tridente paling mematikan di dunia saat ini. Mereka bermain dengan chemistry yang seolah-olah sudah kenal sejak zaman sekolah dasar. Padahal ini adalah hasil dari kedisiplinan taktik Enrique yang sangat cair. Tapi tahan dulu, jangan terlalu mabuk euforia. Di balik pesta pura gelar Liga ke-14 ini ada sebuah beban sejarah yang sedang dipikul Luis Enrique. Bukan lagi sekedar mencari pengakuan di Eropa, mereka sedang membangun kekaisaran. Setelah musim lalu sukses memecahkan telur dengan menjuarai Liga Champions, pertanyaan sekarang, bisakah mereka melakukannya lagi? Back to back UCL itu bukan perkara gampang, hanya tim-tim dengan mentalitas monster yang bisa melakukannya. Kemenangan dramatis 5-4 lawan Bayern Munchen di semifinal kemarin memang membuktikan kalau mental PSG sudah naik kelas. Mereka bukan lagi tim yang gampang kocak kalau ditekan. Tapi ingat, di final nanti ada Arsenal yang sudah menunggu. Arsenal asuhan Arteta ibarat kryptonite bagi tim-tim yang terlalu pede dengan penguasaan bola. Hati-hati Paris, dominasi brutal di Ligue 1 ini bisa jadi bumerang bermata dua. Menang terus di liga domestik yang terlalu mudah, yang bikin otot kewaspadaan kalian kendor. Jangan sampai kalian merasa sudah di atas langit setelah memenangkan Bayern, tapi malah terjungkal oleh skema rapi meriam London di partai puncak. Jangan sampai sejarah mencatat kalian sebagai raja Prancis yang cuma numpang lewat di singgasana Eropa. Misi 30 Mei nanti bukan cuma soal trofi, tapi soal pembuktian. Apakah PSG benar-benar penguasa baru dunia atau cuma tim kaya yang sedang beruntung dalam 2 musim terakhir? Arsenal bukan Bayern yang bisa kalian ajak main terbuka. Salah langkah sedikit, mimpi back to back itu bisa jadi mimpi buruk di tengah kota Paris. PSG sudah membuktikan bahwa mereka adalah penguasa mutlak, tapi bagi kita penonton netral, dominasi ini mulai terasa sedikit membosankan. Kita merindukan era di mana setiap pekan Ligue 1 penuh drama, bukan sekedar menunggu berapa gol yang dicetak Dembele pekan ini.
Gelar ke-14 sudah di tangan, sejarah sudah ditulis. Sekarang mata seluruh dunia tertuju pada tanggal 30 Mei. Jika mereka gagal di final UCL, maka gelar liga ini akan terasa hambar. Seperti makan bakso tanpa sambal, ada yang kurang. Menurut kalian, apakah dominasi PSG ini bagus untuk kemajuan sepak bola Prancis atau justru malah membunuh persaingan? Dan yang paling penting, mampukah trio Dembele ke Faradaway membawa pulang trofi Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun? Tulis pendapat pedas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang fans PSG biar mereka makin jumawa, atau ke fans rival biar mereka makin panas. Saya Rinto Arianto, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Cabut dulu.